Bismillahirrahmanirrahim. Dan Wow. Qori nih ibu saya nih meskipun orang Qori kampung. apa? Qori Quran apa Qori Koran? Al-Quran. Qori Quran dong, bukan koran. Nah, tentunya Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Syihab Mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di kegiatan YouTube Asyihab Official pada hari ini. Yang mana hari ini kita kedatangan seseorang yang luar biasa, ya kawan, kakak, mbak, dan seorang yang menginspirasi dalam hidup saya terutama. Beliau adalah Ustazah Sri Dewi Nur Atiqah. Izaik, Mbak. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kullu tamam. Kullu tamam. Ini para khirijat Jamiat Al-Azhar lil Banat Al-Qahirah. Nah, ini kami berdua sudah ada di sini. Temu kangen di sini dan kita akan berbagi untuk Indonesia. Ahlan wa sahlan. Apa kabar, Mbak? Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah bikhair. Ini ceritanya, beliau ini sosok yang luar biasa, tidak pernah berhenti untuk memberikan apapun saja, terutama dengan yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, saya akan bertanya dulu dan beliau ini. Beliau ini sebelum ke Al-Azhar itu ada di mana? Sehingga sampai hari ini beliau tidak berhenti bergerak dalam bidang Al-Quran. Sampean dulu tuh alumni mana, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa YouTube Official Asyihab yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk berdialog dengan ketua yayasan ya tentunya, dan kita tidak asing lagi dengan Ibu Ella yang otomatis dia juga adik saya sendiri. Insya Allah kita akan komitmen untuk terus berjuang, terutama dalam syiar Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, sebelum saya di Al-Azhar, tentunya banyak pendidikan yang sudah saya lalui ya. Dari kecil juga sudah memang pendidikan background agama. Ayah saya yang sebagai pegawai guru agama tentunya tidak akan menyekolahkan anaknya kalau nggak di pendidikan agama. Belajar ngaji sama ibu sendiri dari ngaji yang biasa sampai qori ya. Dan wow, qori nih ibu saya nih meskipun orang kampung. Qori Quran apa qori? Qori Al-Quran. Quran dong, bukan koran. Nah, tentunya dari kecil dari angan-angan ibu saya, pokoknya kamu kalau besar nanti harus pintar ngaji. Ternyata itu menjadi doa bagi ibu saya. Subhanallah. Dan menjadi motivasi tersendiri buat saya. Ketika saya besar, itu kepingin merealisasikannya. Oh, ibu dulu saya pintar ngaji, jadi saya juga harus memperdalam
Ibu ibu sampean Al-Qur'an. itu qori'ah juga gitu? Ibu saya cuma guru ngaji di kampung. Ya, Heeh, jadi jadi di kampung tuh dulu pertama yang mengajarkan ngaji itu ibu saya. Karena ibu heeh, saya sebagai pendatang ya di kampung saya. Ibu heeh, saya aslinya dari kampung sebelah, kemudian nikah dengan bapak saya jadi sebagai pendatang di daerah saya mhm. itu. Jadi Gitu. sampean belajar qori'ah itu sama siapa? Ya pertama dengan ibu. Heeh, Nah, tapi sama ibu juga dikembangkan dengan ibu saya karena mungkin suaranya terbatas juga ya. Kemudian lagu-lagu juga nggak menguasai. Setiap pagi itu selalu disetelkan kaset Maria Ulfah sampai saya oh, iya iya hafal. iya Nah, iya, terus qori'ah itu? Qori'ah Maria Ulfah yang waktu itu nasional ya. Heeh, Jadi selalu disetelkan terus gitu mhm, apa namanya bacaan-bacaan beliau ini alhamdulillah beliau juga pernah ketemu juga mhm. diberkati Allah akhirnya saya bisa ketemu dengan Mbak Maria Ulfah juga ya. Subhanallah. Karena itu tadi doa dari orang tua ya. Kalau kita ketemu dengan orang yang Soleh atau soleha? soleh, yang punya ilmu, itu insya Allah itu akan menginspirasi kita dan hidup kita menjadi ya tidak jauh dari orang yang kita idolakan seperti Heeh, itu. subhanallah. Dan dengan nilai-nilai yang ditanamkan ibu saya, alhamdulillah saya akhirnya bisa menghafal Al-Qur'an Heeh heeh. dan berkesempatan untuk mengikuti MTQ dan bisa juara MTQ waktu Wih, itu. tahun Tapi berapa itu, Mbak? tahun 95 kalau tidak 95. salah ya. MTQ Eh, di di Riau dan di Palu. Ya, di Riau mhm, MTQ, kalau di Palu STQ. heeh, itu ikut di bidang apanya itu MTQ-nya? Cuman kalau orang tua saya itu menggadang-gadang dulu menjadi kori karena tapi saya tahu diri suara saya tidak sebagus Mbak Maria Ulfa. Pas-pasan dengan background hafalan Al-Qur'an dan bahasa Arab yang Heeh, saya ambil dari pesantren Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo yang notabene mengembangkan bahasa Arab dan bahasa Inggris. heeh, Akhirnya waktu itu yang belum banyak orang berbicara bahasa Arab, Arab, tentunya mhm, ya waktu itu masih agak minim ya, nggak seperti sekarang, Masya Allah anak-anak sudah pandai ya. Jadi dan di MTQ pun belum ada seperti sekarang tuh tafsir Al-Quran kemudian dengan bahasa Inggris dengan bahasa Arab ya? Arab ya seperti sekarang tuh belum seperti sekarang. Dulu yang ada cuma bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kalau sekarang ditambah dengan bahasa Bahasa Inggris Inggris gitu. gitu. Jadi bidang yang saya ikutin dalam MTQ bukan qori mujawad Heeh, tapi tahfidz plus tafsir heeh, yang disampaikannya dengan bahasa Arab Arab. Jadi gitu. sampean ikut MTQ itu di bidang tafsir, Dan tafsir, heeh, alhamdulillah. subhanallah. Mm. Terus sampean dulu waktu tadi kan dibicarakan hafal Quran tuh, belajar untuk menghafal Quran. Itu setelah mondok dari Ngabar atau sebelum mondok? Setelah mondok, jadi Setelah umur mondok. saya sudah 21 tahun kalau tidak Artinya salah. tamat dulu kan? Tamat dulu ya. Mhm. Jadi setelah tamat saya mengabdi 2 tahun, setelah mengabdi 2 tahun baru ada keinginan ingin menghafal Al-Quran. Mhm. Dengan tekad yang besar saya menghafal Al-Quran. Tapi kalau kita mau menuju suatu jalan yang kita tuju itu ada aja ya jalannya ya. Mhm. Nanti pas saya pulang tuh ya, ketika saya pulang pengen menghafal tuh di bus ketemu dengan penghafal Menghafal Quran. Quran. Akhirnya semakin meyakinkan saya gitu. Heeh. Ketika ketemu di terminal, ketemu lagi dengan penghafal Al-Quran lagi. Seperti itu. Oh, itu udah petunjuk Kayaknya kayaknya. seperti, oh berarti saya harus ke situ, semakin mantap Mhm. gitu. Nah, kan banyak juga tuh kalau sekarang anak-anak yang menghafal Quran, tapi langsung menghafal, nggak mondok dulu. Kalau sampean kan mondok dulu, habis itu baru menghafal. Nah, salah satu nilai-nilai positif dalam menghafal Quran setelah mondok di Ngabar tuh apa, Mbak? Kalau bagi saya, karena saya di Ngabar itu kita belajar bahasa Arab kan ya. Mhm. Jadi ketika menghafal Al-Quran tuh kita seperti ngomong bahasa Arab Oh, berbicara. jadi lebih gampang Lebih ya? gampang Mhm. ya, lebih gampang. Kalau orang-orang yang tidak tahu bahasa Arab mungkin ya menghafal seperti kita menghafal teks gitu ya. Heeh. Tapi kalau saya menghafal ya berarti saya tahu artinya gitu kan. Heeh. Kalau tahu artinya kan berarti seperti membaca cerita. Heeh. Kita sudah tahu nih diawalin dengan isim apa dengan fiil. Kemudian bentuknya khobar atau bentuknya insya kan kita semuanya Heeh. tahu gitu kan. Heeh. Jadi lebih gampang Lebih gampang dan lagi. mungkin lebih mengerti kali Lebih ya? mengerti kemudian lebih cepat. Heeh, lebih cepat. Mm-mm. Nah, ini para pemirsa nih salah satu motivasi saya juga. Nah, untuk
Ustazah Sri Dewi Nur Atikoh untuk program Tabarok itu sendiri, itu cara pengajarannya gimana supaya cepat anak-anak itu menghafal? Cara pengajaran metode tabarok itu sebenarnya lebih mengacu kepada audio gitu. Mm-mm. Jadi anak tidak lelah kan untuk membaca terus, tapi lebih banyak Karena banyak mendengarkan. juga anak-anak kecil kan belum bisa ngaji tuh. Betul, makanya metode tabarok itu bisa dipraktekkan bagi anak-anak yang baru banget bisa bicara pun dia bisa Mm-mm, mm-mm. gitu. Ada nih, biasanya nih ada salah satu kalau ngobrol dengan wali murid, mereka nggak yakin anaknya itu bisa menghafal karena masih kecil kan, masih TK gitu. Nah, menurut pandangan Ustazah sendiri itu gimana Nah, dengan orang tua yang ada keraguan seperti itu karena anaknya kecil? itu pandangan orang tua yang memang merasa bahwa anak kecil itu jangan dibebanin apa-apa. Anak kecil itu Mm-mm, masih lemah. Itu salah anggapan seperti itu. mm-mm, Justru anak kecil yang tidak boleh dibeban itu mungkin beban fisik kali ya untuk membawa sesuatu yang berat-berat. Tapi kalau mm-mm, untuk pikiran anak-anak ini masih kosong. Makanya mm-mm. mereka itu dinamain kalau umur berapa ya? Golden age. Golden age. Itu memang otaknya lagi cer-cernya, lagi pembentukan sel otak yang luar kencang-kencangnya. biasa. Nah, saat itu kalau anak-anak tidak diarahkan dengan baik, nah itu kita bisa kehilangan momen golden itu. Nah, Jadi nggak ada masalah berarti ya? Nah, dengan metode tabarok, anak-anak bisa menghafal Al-Quran dengan baik, bukan nyanyian. Mereka nyanyian yang baru dengar saja, itu bisa dihafal. Apalagi dengan Al-Quran sebenarnya tidak ada bedanya. Apapun yang mereka dengar, anak-anak kecil pasti akan dihafal dengan baik. Jadi nggak usah takut lah ya. Tidak usah kalau takut untuk membebani, untuk mengajarkan anak untuk menghafal Al-Quran. Di antaranya dengan metode tabarok ini, dengan mendengarkan, insya Allah anak-anak bisa hafal Al-Quran. Mungkin takut orang tuanya yang terbebani kali ya menjaga hafalannya seperti itu. Banyak orang tua yang nggak bisa mengulang Sebenarnya hafalan di rumah. Sebenarnya cukup dengan di-setelkan audio aja, anak-anak itu sambil bermain mereka mendengarkan. Kalau sudah merasa mendengar, Jadi menghafal. terus di rumah pun disetel setel saja gitu ya aja, untuk iya. ikut mengulang. Sebagai penyelesaian tugas orang tua bisa diganti dengan menyetel audio di rumah. Jangan yang lain-lain lah ya. Betul. Jadi terjaga hafalannya.